Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun anda berada, Alhamdulillah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini adalah hukum imam mengeraskan atau melirihkan basmalah ketika solat berjamaah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Membaca basmalah disyariatkan ketika membaca surah dari awal, baik itu Al-Fatihah maupun surah lain kecuali surah At-Taubah. Akan tetapi, ketika solat berjamaah dan kita menjadi makmum, terkadang kita tidak mendengar imam membaca basmalah di awal surah. Hal ini bukan berarti ketika solat berjamaah tidaklah membaca basmalah. Hanya saja imam membacanya secara sir dengan suara yang dipelankan. Membaca basmalah secara sir yang kami sebutkan adalah madhab Imam Ahmad. Sedangkan menurut madhab Syafi'i, membaca basmalah adalah secara jahar, suara yang dikeraskan. Ibnu Qudamah menyebutkan, tidak ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad bahawa mengeraskan basmalah tidaklah disunnahkan. Berkata At-Tirmidzi, dan pendapat tersebutlah yang menjadi amalan mayoritas ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalangan setelahnya para tabi'in. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan hal itu disebutkan oleh Ibnul Mundir dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair serta Ammar. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Hakam, Al-Auza'i, Al-Thawri dan Ibnul Mubarak serta Ashabur Ra'yi. Kemudian beliau melanjutkan, dan mengeraskan bacaan basmalah diriwayatkan dari Atha, Tawus, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan inilah madhab Imam Syafi'i. Yang menjadi sebab terjadinya khilaf, perbedaan pendapat dalam hal ini adalah adanya beberapa hadis yang zahirnya bertentangan satu dengan yang lain. Di antaranya adalah dalil yang mendukung menjaharkan atau membaca secara jelas bacaan basmalah. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Berkata Imam Syafi'i, dan telah sampai kepadaku bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dahulu beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membuka bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebuah hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram dari Nuaim Al-Mujmir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku salat di belakang Abu Hurairah, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, hingga beliau sampai pada waladhdallin, beliau mengucapkan amin. Dan setiap kali beliau sujud dan bangun dari sujud, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian ketika selesai salam, beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Dan dalil yang menunjukkan bahawa basmalah dibaca secara sir, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan juga Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka mengawali bacaan salatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ditambahkan, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah, mereka tidaklah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lainnya, dahulu mereka membacanya secara sir. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh hadis qudsi yang diriwayatkan Abu Hurairah. Allah Ta'ala berfirman, aku membagi salat, yaitu surat Al-Fatihah, menjadi dua bagian.
yaitu antara diriku dan antara hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Dan ketika ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Ta'ala berfirman, hambaku menyanjungku. Dan ketika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Lalu ketika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah berfirman, ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu ketika ia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Ta'ala berfirman, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ibnu Qudamah juga menyebutkan hadis-hadis tadi di dalam kitabnya Al-Mughni. Kemudian beliau berkomentar, dan ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak menyebutkan bacaan basmalah dan beliau tidak membacanya secara jahar. Adapun hadis Abu Hurairah yang mereka berdalil dengannya tidaklah menunjukkan bahawa beliau SAW membacanya secara jahar. Dan hal itu tidaklah menutup kemungkinan bahawa Abu Hurairah mendengar dari beliau SAW ketika membacanya secara sir. Sebagaimana mendengar doa istiftah dan isti'adzah dari Nabi SAW, sedangkan keduanya dibaca secara sir. Dan sesungguhnya Abu Qatadah telah meriwayatkan bahawa dahulu Nabi SAW ketika salat zuhur terkadang memperdengarkan bacaan ayat kepada mereka. Beliau menerangkan, dalam seluruh hadis yang mengkabarkan tentang jahar adalah hadis dhaif, karena perawinya adalah perawi hadis membaca secara pelan, dan sanad atau jalur hadis membaca secara pelan adalah sanad yang sahih tanpa ada perselisihan di dalamnya. Maka hal itu menunjukkan lemahnya perawi bacaan jahar, dan sungguh telah sampai kepadaku bahawa Ad-Daruqutni berkata, tidaklah satu pendapat pun dari hadis sahih tentang mengeraskan bacaan basmalah. Syekh Ibn Uthaymin berkata, pendapat yang rajih adalah bahawa basmalah bukanlah termasuk dari Al-Fatihah, dan ketika salat jahriyah tidaklah dibaca secara jahar. Dan ini pendapat Syekh Albani, beliau berkata, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim dan tidak mengeraskannya. Begitu juga Syekh bin Baz. Beliau berkata, dan disunnahkan dibaca secara sir dan tidak mengeraskannya. Hal ini dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Akan tetapi jika sewaktu-waktu untuk mengeraskannya, untuk memberitahu orang lain dan orang yang berada di sekitarnya bahawa dia membacanya, maka tidaklah mengapa untuk mengeraskannya sedikit saja. Pendapat ini difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, bahwasanya sunnah yang sahih menunjukkan bahawa Rasulullah SAW membaca basmalah di dalam salatnya sebelum Al-Fatihah dan surat lainnya kecuali surah At-Taubah. Akan tetapi beliau SAW tidak mengeraskan pada salat jahriyah yang bacaannya keras. Ini sekilas yang kita dapat nukil dalam pembahasan ini, dan sebenarnya pembahasan dalam bab ini amat begitu luas sehingga Ibnul Qayyim berkata, dan ini adalah tema yang memerlukan berjilid-jilid pembahasan yang amat besar. Demikian, semoga yang telah kita sebutkan tadi dapat menjawab apa yang telah kita pertanyakan selama ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kesimpulannya adalah, kalau seseorang menjadi imam untuk jamaah yang belum paham akan masalah mensirkan atau memelankan bacaan basmalah, baiknya tetap dibaca keras agar lebih menarik hati jamaah kala itu. Dan masalah ini pun bukan masalah besar yang sampai jatuh pada keharaman. Coba lihat bagaimana contoh dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, Makkah, saat bertamu dan saat memimpin salat di Masjid Istiqlal, yang notabene di negeri ini kita mengambil pendapat madhab Syafi'i yang mewajibkan membaca basmalah. Beliau tetap mengeraskan bacaan basmalah kala itu. Semoga pembahasan ini juga semakin membuka pemahaman kalangan yang belum mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Intinya, yang berbeda padahal sama-sama Muslim. Hendaklah kita berprasangka baik bahawa ia barangkali mempunyai dalil yang belum kita pahami. Semoga bermanfaat.